Nah, sahabat Kompas TV. Nah, gue lagi duduk di atas bagasi mobil 911 GT3 Cup. Ini gue udah bersama pemenang dari Porsche Sprint Challenge Endurance Race Season 2023, betul. 2023 bersama Mas Aldio. Saya bro. Sebelumnya selamat Mas ya. Siapa namanya tadi? Gue Rengga. Rengga, siap. Nah, selamat Mas ya. Terima kasih banyak. Gimana nih Mas perasaannya? Perasaannya menyenangkan. ya? Harus selalu senang. Harus selalu senang. Iya dong. Nah, langsung aja nih, gue tutup poin aja. Bedanya nih mobil ini sama yang kayak 911 biasa di jalan apa sih? Wah, banyak bedanya pasti. Pasti beda kan? Pasti banyak bedanya. Yang kelihatan nih apa dulu nih? Sebenarnya kalau bisa dilihat Bobotnya bobot mobil 1260 kilo, mungkin sekitar 200 kilo perbedaannya sama mobil yang lebih ringan apa lebih berat? Lebih ringan dong. Lebih ringan ini pastinya ya. Karena kita untuk balapan pasti kebutuhannya ringan, lebih ringan mobilnya. Itu terus ya body partsnya beberapa karbon seperti pintu. Terus di dalamnya ada roll bar juga. Itu untuk safety pasti. Untuk safety pasti. Juga joknya cuma satu seat sebelah kiri. Oh sebelah kiri? Sebelah kiri, karena ini mobil diimpor langsung kan dari Mante. Oh, berarti emang khusus buat balapan gitu Mas? Khusus buat balapan, karena memang ini kan namanya cup car, jadi balapannya sama semua mobilnya. Mobilnya satu tipe, speknya sama, tinggal kita beradu skill di dalam track gitu. Nah, pertama dihubungin itu gimana sih Mas? Kayak kan mereka tuh pasti nyari-nyari pembalap tuh. Oke. Mas Aldionya gimana? Kalau dari Porsche sebenarnya pertama ngubungin gue duluan. Ngubungin untuk menjelaskan kalau kita akan ada GT3. Dan GT3 itu sebenarnya balap GT3 Cup ini nggak semua negara punya. Indonesia juga punya inilah hoki lah. Hoki terus dia bisa adain Porsche GT3 Cup ini. Ya menarik buat gua, tapi kan memang Porsche itu kan identik dengan barang yang mahal kan. Barang mahal. Jadi waktu itu kita juga berpikir gimana nih gitu. Waktu itu mungkin di awal tahun kita dihubungin. Di awal tahun 2023 ya? 2023 betul. Udah dihubungin, kita bingung gitu. Mau ikut balapan ini mahal gimana caranya. Sampai akhirnya di pertengahan tahun mau akhir tahun ada yang menghubungi gua, mereka punya mobil ini butuh driver. Jadi gayung bersambut. Gayung bersambut. Tapi sebelumnya udah pernah ngendarin Porsche belum sebelumnya? Sebelumnya Porsche di jalanan ya kita pinjem-pinjem aja punya teman. Kan nggak perlu punya. Bener. Itu juga. Yang penting bisa nyetir. Kalau di sirkuit udah pernah? Kalau di sirkuit sebelumnya belum pernah, tapi kita tadinya bawa BMW 2000 cc di Kejurnas. Terus rally juga, bawa Ford Rally 3. Terus disuruh bawa ini. Ya sebenarnya perbedaannya bumi dan langit dan ya kita perlu adaptasi lah dengan mobil ini karena memang sejujurnya mobil ini kencang banget. Mobilnya kencang banget. Perbedaannya juga ada ban slick. Ban slick ini jauh banget improvementnya untuk di track ya. Karena gripnya luar biasa juga gitu. Dengan speed yang kencang, ada ban slick yang gripnya luar biasa. Jadi semuanya maksimal gitu. Kalau mungkin di interiornya tuh Mas, yang berubah tuh apa aja? Selain setirnya sih ya, sama bucket seat tadi. Tapi yang paling ini ya, yang paling signifikan justru setirnya. Karena semua itu kita kontrol ada di tangan. Ya karena kita ada di dalam track, semua kita fokus ke depan gitu kan. Yang paling gampang kita jangkau yaitu setirnya. Jadi semua kontrol kurang lebih ada di tangan. Oke, jadi biar nggak usah gini-gini gitu ya, nggak usah bingung. Sama nggak ada AC-nya, ada kipas. Mobil mahal-mahal nggak ada AC, ada kipas. Gimana dong, Bro? Lumayan lah ya, yang penting ada pendingin dikit. Pakai wear pack, gak ada AC, cuma pakai kipas. Sama di Mandalika panas. Oh iya, apalagi tadi jam 11.45 tadi race-nya. 11.15 kita 15.15 ya? 11.30. 11.15 kita udah dalam, 11.30 kita keluar. 45 menit dalam mobil. Oh iya, sorry ini, yang mencolok nih. Kenapa wipernya cuma satu dari tengah? Kayak bis jadul gak sih? Kayak mobil-mobil jadul ya? Iya. Ya, karena di mobil balap ini, apapun, sekecil apapun beban itu sangat berpengaruh di mobil. Sekecil ini pun berpengaruh ya? Betul. Nah berarti bobot driver juga berpengaruh dong? Sama tadi itu lurus supaya searah angin. Oh gitu ya? Infonya begitu. Infonya begitu. Nah ini kan lurus nih, itu cuma gini doang apa gini? Gini, untuk view kita. Oh driver doang? Iya. Iya bobot driver gimana tuh? Kalau bobot driver sebenarnya, karena kan sebenarnya yang secara regulasi yang dibatasi itu berat mobilnya. Tapi balik lagi di balapan dan di mobil balap itu bobot total itu sangat berpengaruh gitu. 1 kilo aja sangat berharga gitu karena itu bisa mempengaruhi lap time kita di track gitu. Jadi memang ya sebaiknya driver itu punya berat badan yang ideal
Gitu. Ideal ya? Bagus bro. Ideal ya? Boleh nyetir nggak apa-apa. Boleh doang? Boleh. Tapi nggak ideal. Citadel dari mana namanya? Oh iya, iya gue nggak tahu itu. Sebenarnya Citadel ini adalah satu developer di Bali yang pemilik mobil ini gitu. Jadi namanya Citadel gitu. Citadel itu bukan nama developernya, nama perusahaannya itu Citadel. Jadi mereka adalah developer di Bali yang punya interest juga di racing. Jadi mereka beli mobil ini. Karena saya nggak bisa beli, saya dibeliin. Belum bisa. Nah, belum bisa. Benar, belum bisa, bukan nggak bisa ya. 5 menit lagi lah. Oke. Udah cair ya? Nah, ajak keliling-keliling dong mas. Ayo. Apa aja lihat nih yang mobilnya. beda nih? Paling kita lihat di Ini nih. Langsung kelihatan kan? Lampu. Ini lampunya nih, udah nyala nggak sih? strobo. Oh, strobo. Enggak. Totot-totot nggak? Ini ada totot-totot nih. Enggak, ini sebenarnya kalau lampu memang harus tetap nyala karena mobil ini memang bisa dipakai buat balap malam dan kita perlu lampu juga untuk di balap under the rain. Jadi iya tetap harus nyala. Berarti kuning apa putih nih? Pink. Oh, pink. Pink. Merah. Merah. Lampu putih biasa. Oh, putih ya gitu. Bener kan putih? Yuk, dalamnya sekarang mas, gimana mas? Buka Coba dulu. ya, kita coba buka Kameranya. pintu mobilnya. Ininya, pintu buka dulu. Enteng banget bro. Belum gua buka sih. Coba. Enteng kan? Tapi enteng banget coba. Enteng, memang enteng. Ya makanya balik lagi di balapan itu bobot sangat luar biasa. Oh, ini karbon kemarin nih? Ini karbon. Tapi sebenarnya masih pakai ya? Pakai, ya, Tapi kan kalau ini kita nggak menambah bisa. berat, menambah berat. Tapi kita perlu untuk safety. Oh iya betul. Kamu nggak pakai kamera aja? Justru kalau kamera kita bingung ngeliat di dalamnya. Oh iya sih. Tapi ada juga yang pakai kamera untuk lihat rear view. Oh, Kalau ada ini juga? kita masih pakai spion tengah. Nah itu lebih enteng mana tuh mas? Wah, Yang pakai saya nggak tahu. kamera Nanti apa? coba ditimbang aja bro. Oh boleh tuh boleh. Tapi Oh, enggak. iya. Tapi itu memang ya kita tetap harus bisa mengetahui kondisi sekitar mobil kan. Gitu. Nah jadi kalau di mobil ini pakai spion tengah yang kita gunanya untuk bisa ngelihat ke belakang kita. Spion kiri kanan untuk ngelihat kondisi sebelah kanan kiri supaya tidak ada insiden. Gitu. Oh iya ini setirnya benar-benar menarik sih. Setirnya- Flat bottom, topless. Topless, benar. Flat bottom, gila. Bisa dibawa pulang. Oke, thank you. Gak usah kerja lagi. Jadi sebenarnya Ini kenapa ada gambar sirkuit di sini mas? untuk memori aja, motorik memori buat saya di dalam gitu. Jadi untuk lebih mengingat lagi turn-turnnya ada beberapa turn gitu dan jadi kita kalau misalnya ada satu kelemahan, bentuk tikungannya tuh seperti itu. Jadi terus kita bisa ingat gitu. Ini setirnya juga karbon aja loh. Karbon. Ini termasuk enteng loh daripada yang gede itu. Lebih enteng ini loh. Terus tombol-tombol ini mas fungsi semua? Nggak semuanya berfungsi karena ada beberapa yang alatnya tidak tersedia di sini. Oke. Jadi mobil ini dibeli memang ada tambahan-tambahan lah. Nah itu nanti bisa terhubung ke sini. Tapi yang paling basic lah kita bisa lihat di sini. Ini pedal shift ada? Bisa? Ini pedal shift nggak ada. Oh kirain pakai apa? Nggak sekuen, Nggak nggak sequential. box, semua ada di tangan. Makanya saya bilang tadi fokusnya di tangan semua. Oh berarti ini manual aja? Manual. Tapi nggak pakai clutch? Pakai clutch hanya untuk masuk gigi satu dan start. Oke. Makanya kadang-kadang ada yang mati gitu. Ada yang ya? mati. Memang justru mobil ini sangat pinter. Mobil ini dibuat sangat pinter buat saya. Jadi kita nggak perlu gas sebenarnya untuk maju. Yang penting rilis kopling secara pelan-pelan. Itu Kayak mobil solar ya? iya. Jadi tinggal maju aja gitu. Oke. Tapi ini kan masih ada tombol-tombol tuh mas. Apa aja sih? Jadi ketika ada tombol di sini yang tidak bisa bekerja, Oh, plan akan B, pindah plan ke situ B. plan B dan di situ juga ada mapping untuk ketika wet and dry di situ. Kan kita nggak perlu di sini. Yang masih bisa terjangkau lah di sana fan. Jadi yang kita nyalakan sebelum balapan ada di sana. Yang selama kita berjalan nyetir semua ada di sini. Wiper. Semua di sini ya? Ini wiper. Ini wiper whip ini Ini ya? wiper. Ini DRK ini adalah drink sebenarnya. Minum. Oh, bisa dipencet gitu? Nah, cuman di mobil ini belum ada alatnya. Kalau ini untuk crank. Untuk starter. Oh, oke. Nah, ini radio. Tapi untuk saat ini kita pakai radio yang on terus, jadi kita nggak perlu. Oh, nggak perlu tekan pencet. push to talk Nggak perlu. ya? Kalau ini high beam.
Oh, ngedim. Ngedim. Jadi ketika ada gangguan kita bisa ini. Ini reverse. Tapi nggak bisa mundur. Iya. Tapi ini nggak bisa mundur ya? Setahu saya bisa. Bisa. Tapi kita tidak pernah gunakan mundurnya karena memang di pit lane tidak diperbolehkan untuk mundurin mobil. Makanya kalau dilihat selalu didorong. Dan ini mobil biasanya di jack stand. Nah, di jack. Ada jack dari sini masuk ke anginnya di sini. Sini. Ketika dia masuk anginnya, mobil akan naik. Nanti mereka akan taruh semacam kayak troli gitu ya di bawahnya untuk menggeser-geser mobil gitu. Pido berfungsi nggak tuh Mas? Sangat. Tapi kelihatan sama ini. Oh, kelihatan nih ya di atasnya Mas. Jadi yang menjadi poin utama di situ adalah RPM. Nah, di situ ada shift light. Jadi ketika lampunya sudah merah ke biru, itu kita harus shift. Oh, biar nggak terlalu high RPM ya. Overrev juga nggak bagus untuk di track karena itu mengurangi laju kita. Bukannya jadi mobil sampai ngang gitu nggak, itu bukannya kencang. Justru malah mengurangi. Iya, kalau kita bisa lihat grafik tuh harus menyambung gitu grafiknya gitu. Nah, mungkin ini Mas yang agak mencuri mata. Ini apa sih Mas? Kotakan ini Mas? Ini untuk sunroof Mas, sunroof. Enggak dong. Itu mau lihat ini bintang sama pacar. Siapa tahu. Ya, ini apa ini? Ini untuk evakuasi. Kalau ada apa-apa, pintu tidak bisa dibuka, ini yang akan dibongkar. Untuk kita keluar evakuasi. Evakuasi berarti Mas? Ini evakuasi karena pokoknya mobil balap itu safety nomor 1. Mau kencang kayak apa, pokoknya safety-nya harus nomor 1. Nah, berarti Sobat CV mobil ini tuh bedanya sama di jalan raya itu sebenarnya sama mesinnya ya? Mappingnya beda. Mappingnya beda, tapi mesinnya sama semua? Harusnya satu tipe ya mesinnya, karena dia cup car. Berarti ya mungkin cuman ada tuningan-tuningan berbeda gitu lah dari... Mappingnya pasti berbeda, pasti mapping berbeda. Tapi orang awam bisa beli nggak Mas, kira-kira? Mobil ini sebenarnya setiap negara punya kuotanya dan kebetulan di Indonesia kuotanya kalau yang saya tahu sudah habis. Jadi tidak ada bagian lagi untuk di Indonesia. Tapi mungkin bisa dicari di negara lain yang kira-kira udah bosen gitu. Dibeli. Kalau GT3 yang road car bisa. Kalau yang ini mungkin kuotanya sudah habis di Indonesia. Udah kalau gitu, makasih Mas Ardio. Terima kasih udah diajak panas-panasan. Ya, saya juga ini sauna ya. Sekali lagi selamat ya udah menang. Terima kasih banyak. Ke depan di mungkin sprint challenge yang selanjutnya bisa menang lagi dan menang lagi. Amin. Harus improve dong. Betul. Harus improve. Semoga makin baik terus Mas ya. Amin. Terima kasih banyak. Udah, kita dulu. Sekian dulu Sobat Kompas TV. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel YouTube Kompas TV. Sampai jumpa di video selanjutnya. Subscribe.